Oke, baik ya. Jadi Anda inputkan pendapatan dan biaya dari neraca saldo penyesuaian. Ya, oke, baik. Berarti biaya kerugian piutang sama dengan Anda ambil dari neraca saldo penyesuaian, ambil dari B26. Enter. Nah, ketika semua biaya ini Anda inputkan, baru Anda totalnya letakkannya di mana? Totalnya letakkannya di E14. Ya, baru Anda klik sum, ya, tanda sigma itu di atas. Sumnya yang mana? Yang mulai dari biaya gaji sampai dengan biaya kerugian piutang di blok. Enter. Dah. Terus kita mau selisihkan. Ya, kita mau selisihkan 106 sama 73. Kalau kita mau selisihkan dan itu ketika kita nanti print atau tampilan dia mengurangi, kan diselisihkan. Berarti di total biaya, Anda klik 2 kali tadi, 73.000, Anda kasih tanda apa? Mau kita selisihkan. Beri tanda apa? Minus. Minus. Oke, good. Setelah tanda sama dengan, Anda kasih tanda minus. Yes. Dah, terus Anda klik sum di laba bersih, ya, Anda klik sigma, ya, Anda blok dari baris E5 sampai dengan baris E14. Enter. Sama? Laba bersihnya 33.000? Sama tidak? Berhasil? Sama, Bu. Sama, Oke. Bu. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti ketika Anda membuat laporan laba rugi, Anda cek dulu. Anda masukkan semua pendapatan, masukkan semua biaya. Ini kebetulan saya sudah masukkan nama-nama rekening. Nanti kalau besok ya ketika UTS, Anda tinggal cek mana yang masuk pendapatan dan mana yang biaya, tinggal Anda tulis aja di situ. Oke. Dah, sekarang statement laba ditahan. Sampai di sini ada yang ketinggalan atau tidak? Come on, tanya. Tidak ada? Oke, kita save dulu aja ya. File, save as, ya. Anda klik browse. Oke, Anda beri nama, ya. NIM-nya itu tinggal diganti NIM-nya saja. Tapi kalau yang belakangnya EAG underscore chapter 3 part 3 itu biarkan saja. Jadi hanya Anda blok NIM-nya, tinggal silakan diganti dengan NIM Anda. Jangan 3 digit, tapi lengkap. Ya, tapi lengkap. Sudah belum? Oke, sudah? Sudah Sudah, Bu. diganti? Oke, jadi biar Anda punya backup. Ada yang belum berubah NIM-nya, masih ada NIM, berarti itu formnya di situ ya. Jadi biar nanti besok ketika Anda latihan di rumah, itu mengisi itu jadi udah biasa di situ. Ya, udah ada file yang kosong. Nah, terus Anda masuk ke dalam statement laba ditahan. Ya, di dalam statement laba ditahan di sini, ya, ada laba ditahan 1 Oktober. Jadi, oh ternyata kita akan membuat laporan laba ditahan untuk periode 3 Oktober saja. Jadi ini periodenya bulanan. Ya, bisa periodenya tahunan, bisa periodenya triwulanan. Nah, itu seperti itu. Anda lihat dalam statement laba rugi dan statement laba ditahan itu tahun untuk bulan yang berakhir. Jadi, maksudnya apa? Kejadiannya hanya di bulan Oktober saja. Tapi beda dalam statement posisi keuangan. Ya, nama periodenya dia langsung 31 Oktober 2019, bukan untuk bulan yang berakhir Oktober. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau di dalam laporan posisi keuangan, nilai dari masing-masing rekening yang ada di dalam laporan posisi keuangan itu adalah bersambung. Sambungannya apa? Dari mana datanya? Berarti data di tahun sebelumnya ditambahkan dengan data tahun sekarang. Jadi terus ditambahkan. Kalau berkurang ya berarti dikurangin. Nah, itu seperti itu. Jadi bersambung terus. Tapi kalau untuk laporan laba rugi, ya untuk laporan perubahan ekuitas, gitu ya, atau laporan laba ditahan dan laporan arus kas itu per periode. Ya, mau bulanan, mau tahunan. Nah, itu seperti itu. Terus gimana Bu kalau misalnya tahunan? Kalau misalnya ini tadi bulanan Oktober, berarti di bulan November gimana? Bulan November kalau untuk laporan laba rugi, laba ditahan, berarti mulai dari nol lagi. Beda kalau dalam laporan posisi keuangan, mau startnya dari saldo saldo di Oktober berapa, baru nanti dilanjutkan di November. Begitu ya. Jadi penamaan ini diperhatikan.
Ya, jadi nanti di form ini kami kosongkan. Ya, jadi selalu apa? Ada nama perusahaan, ada yang baris kedua nama laporan keuangannya, di baris ketiga periodenya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke statement laba ditahan. Nah, laba ditahan 1 Oktober, cek di buku besar. Cek di buku besar, atau nanti kalau misalnya di ujian, biasanya buku besarnya tidak kami tampilkan kalau terlalu panjang, biasanya langsung diketahui berapa saldo laba ditahannya. Nah, kalau kita kan sudah buat nih buku besarnya, cari laba ditahan di paling terakhir. Berapa saldonya? Berapa, Dek, saldonya? Laba ditahan. Kelihatan di situ, di paling terakhir, di buku besar, berapa saldonya? Laba ditahannya di buku besar, Nol, kelihatan di Bu. situ, 0. Berarti kita kembali lagi ke ya yang tadi statement laba ditahan, berarti Anda langsung ketik 0. Laba ditahan 1 Oktober di kolom B. Enter. Ya, Bu, kok langsung berubah TWD karena sudah saya siapkan formatnya. Ya, jadi ini kursnya kita menggunakan Taiwan dollar. Gitu. Dah. Terus laba bersihnya. Tadi udah dapat berapa tadi laba bersihnya dari statement laba rugi? Berapa tadi labanya? 33.000, tiga Bu. tiga. Oke, berarti langsung aja pakai sama dengan ya, ambil dari laba rugi. Diklik terus ambil. Alhamdulillah. Ambil dari E15. Enter. Nah, Anda tinggal menjumlahkan antara 0 ditambah 33.000 karena ini ada garis di bawah angka 33.000. Berarti Anda letakkan di sel B6, terus Anda tinggal sum. Enter. 33. Ya, karena 0 ditambah 33. Terus ada dividen. Nah, dividen itu mengurangi laba ditahan. Oke, berarti sama dengan minus. Biar nanti tampilannya dia langsung kasih tanda kurung. Bu, kok saya tampilannya bukan tanda kurung negatif? Nggak apa-apa. Masing-masing laptop layoutnya berbeda, nggak usah panik. Ya, saya selalu mengulang seperti itu karena kemarin di kelas juga, Bu, kok saya tidak tanda kurung? Nah, itu sebenarnya formatnya ada di atas, tapi ada yang tidak mencantumkan tanda kurung di laptopnya. It's okay, nggak masalah. Ya, terus Anda cari di NS penyesuaian, tadi sama dengan minus ya. Cari di NS penyesuaian, ya, cari dividen. Berarti sel apa dividen? Sel berapa dividennya? B18, Bu. B18. Enter. Dah. Nah, karena sudah tampil dia tanda minus, berarti kita langsung laba ditahan 31 Oktober, langsung kita sum. Jadi ingat, ketika besok Anda mengerjakan, Anda jangan menghafalkan rumusnya, tapi logikanya. 33 ya, ada laba ditahan 33 ketemu dengan dividen berarti mengurangi laba karena dividen itu kan membagikan ya hak investor gitu kan. Nah, berarti labanya tinggal 28. Kenapa Bu kok rumusnya sum? Karena kita sudah kasih tanda minus di dividen. Kalau belum dikasih tanda minus di dividen, baru rumusnya bagaimana? Sama dengan 33.000 dikurangi dengan 5.000. Gitu ya. Jadi besok ketika ujian, usahakan jangan hafalin rumus, tapi logikanya. Oke, berarti kalau ketemu dividen dikurangin. Gitu ya. Biar nanti Anda udah terbiasa di situ. Oke, makanya latihan di rumah. Coba bisa nggak sampai dengan selesai yang ini, itu 1 jam. Yuk, lanjut. Sekarang statement posisi keuangan. Ya, statement posisi keuangan ada 3 pos. Ada aset, ada ekuitas, ada liabilitas. Nah, untuk tampilan di sini, ya, Bu, tuh kok tampilannya peralatan dulu terus kasnya di bawah. Seperti yang saya bilang, kalau Anda menggunakan standar IFRS, itu asumsinya pakai rule base kah atau principle base? Kalau IFRS, masih ingat rule base atau Principal principle base. base? Apa Principal asumsinya? base. Principal. Principle base, iya. Prinsipnya yang penting mengikuti aturan yang ada, standar ada, mau peletakannya aset tetap dulu, baru aset lancar, nggak apa-apa. Tapi kalau US GAAP itu rule base, harus duluan aset lancar dulu, baru aset tetap. Nah ini di buku Wagon-nya, di buku Kisonya itu dia memunculkan aset tetap dulu, baru aset lancar, terakhir kan kas. Terus ya
Terus di pos yang kreditnya, ekuitas dulu, baru liabilitas. Jadi silakan. Kalau misalnya Anda menampilkan aset tetap dulu, baru aset lancar, berarti di pos kreditnya ekuitas dulu, terus liabilitas. Tapi kalau Anda menampilkan aset lancar dulu, baru aset tetap, berarti yang duluan apa? Liabilitas, baru ekuitas. Jadi boleh IFRS itu membolehkan mau letaknya mana yang duluan, mau aset lancar dulu kah atau mau aset tetap dulu kah? Itu silakan tergantung dari jenis perusahaannya. Dia mau menonjolkan aset yang mana. Contoh kalau saya selalu bilang misalnya perusahaan kontraktor, berarti kan dia pasti banyak aset tetapnya. Dia tampilkan aset tetapnya dulu. Begitu ya. Oke, good. Sekarang peralatan. Ya, peralatan ini harus kita kurangi dengan akumulasi depresiasi. Yang Anda letakkan di kolom C5, sel C5, sama dengan ya, ambil lagi dari NS penyesuaian peralatan. Mana? Peralatan berarti sel B10. Enter. Ya. Bu, kok tandanya crash di tampilan Ibu? Itu karena karena saya perbesar, saya kurang kolomnya. Kolomnya kurang dilebarkan. Ya, mungkin kalau tampilan di Anda tidak. Kalau ia tanda crash kayak tadi, karena kurang lebar kolomnya. Terus akumulasi depresiasi ini pasti mengurangi nilai asetnya, berarti sama dengan minus. Ya, terus Anda ke NS penyesuaian, berapa akumulasi depresiasinya? Berapa nak? Akumulasi depresiasinya? 400. 400. Good. Berarti selnya sel C11. Dah. Nah, angka 500.000 dan 400 ini mau kita selisihkan. Letaknya di mana? Letaknya di D6. Ya, berarti Anda terus langsung sum. Ya, sum dari C5 ke C6. Enter. Hasilnya 49.600. Lanjut, asuransi dibayar di muka. Letakkan di D7. Sama dengan cari di NS penyesuaian, cari asuransi dibayar di muka. B9. Enter. Oh ya, saya pesan, ini ada beberapa anak yang izin ke saya karena ada dia kegiatan apa universitas, tugas universitas. Please, file Anda jangan diberikan ke teman Anda. Ya, kemarin saya ngecek, ya, jadi Anda ada beberapa yang memberikan ke teman Anda, saya bisa mendeteksi. Ini filenya siapa, dia hanya rename, ya, rename nama filenya saja. Jadi please, kalau Anda mau berbaik hati, mengajarin saja. Jangan memberikan file Excel Anda. Ya, kalau Anda memberikan file Excel Anda juga dapat nol. Teman Anda yang apa tadi hanya merename, ya, tidak mengerjakan sendiri, itu juga dapat nol. Jadi, jadi di laptop saya bisa men-tracking jejaknya. Jadi please kerjakan sendiri. Kalau temennya mau bertanya, tanya silahkan, tapi jangan dikasih file Anda. Paham ya di sini ya? Itu. Oke, ngajarin boleh, malah ngajarin malah Anda semakin tambah pintar gitu. Oke, yuk. Sama dengan ambil perlengkapan, ambil dari NS penyesuaian. Perlengkapan. Berarti ambil dari B8. Enter. Lanjut, piutang. Piutang ini yang harus kita selisihkan dengan cadangan kerugian piutang. Berarti letakkannya di kolom C. Ya, karena mau diselisihkan dulu. Jadi, letakkan di Oh, piutang sama di kolom C berarti C9 sama dengan ambil dari NS penyesuaian, ya, ambil dari B6. Enter. Terus cadangan kerugian piutang berarti sama dengan minus. Ambil dari NS penyesuaian. Mana itu? C7. Enter. Terus habis itu gimana? Biar tadi seperti itu, seperti peralatan sama akumulasi depresiasi, diapakan berarti? Piutang sama cadangan kerugian piutang. Karena sudah dikasih tanda minus, berarti kita tinggal sum. Ya, letakkan di D10, terus Anda klik tanda sigma. Bu, kalau saya kok nggak bisa tanda sigma? Kemarin ada yang tanya di situ karena Anda klik 2 kali dulu di sini. Terus Anda klik tanda sigma, nggak mau. Dia nggak bakalan mau. Tapi kalau misalnya ya Anda itu jangan klik 2 kali dulu atau jangan masukkan tanda sama dengan. Ya klik di file apa sel itu, udah, baru langsung klik sigma. Baru diblok.
74.000 dengan 1.600. Enter. Gitu. Oke, tolong tambahkan di bawahnya C10. Jadi maksudnya seperti kayak C6, ada garisnya. Ya, berarti Anda letakkan di C10, Anda kasih cari apa garis namanya bottom border. Nah, arti tanda garis itu kan udah muncul tuh di bawahnya 1.600, itu artinya mau kita kalkulasi, dihitung. Begitu. Sudah, siapa lagi yang masih ketinggalan? Tidak ada? Lanjut, kas. Sama dengan ambil dari NS penyesuaian, ambil dari apa? B5. Enter. Ya, terus Anda tinggal sum. Sumnya dari mana, Bu? Sumnya ya dari 49.600 sampai dengan 80.000. D6 sampai dengan D11. Berapa hasilnya, Nak? Sama nggak seperti saya? Sama? Sama Bu, sama Bu. Sama, Bu. 217.500. Oke. Lanjut. Ya, sekarang modal saham sama laba ditahan. Anda letakkan di C15 sama seperti tadi. Ngambil dari NS penyesuaian. Sama dengan ambil dari NS penyesuaian modal saham biasa. Berarti C17. Laba ditahan. Laba ditahan tadi kita sudah dapatkan dari statement laba ditahan, kita ambil sama dengan Anda bukan ngambil dari statement apa neraca saldo, tapi ambil dari statement laba ditahan. Mana yang kita ambil? Laba ditahannya berarti sel apa? B8 Bu. B8. B8, Bu. Ya, laba. Yeah, good. Laba ditahan 31 Oktober. Berarti, Bu. Ya, terus langsung Anda letakkan di D16, baru Anda tinggal sum. Sum, ya, baru enter. Teresia, tolong apa di mute, suaramu masih bocor di sini. Tere, oke, ya, saya selalu bilangnya bocor, maksudnya suaranya dia lupa mute gitu. Oke, baik, sudah 128. Sekarang utang wesel. Ya, sama seperti tadi letakkan di C18 baru kita sum, nanti sumnya baru nanti setelah lari ke kolom D. Ambil sama seperti tadi, ambil dari NS penyesuaian utang wesel. Ya, berarti sel C12. Ya, utang usaha. Ambil dari sel mana utang usaha, sel C13. Utang bunga. Anda ambil dari utang bunga, seperti itu langsung. Ya, pendapatan diterima di muka, ingat, pendapatan diterima di muka bukan masuk kelompok pendapatan, tapi masuk kelompok utang. Ya, ingat kata-katanya pendapatan diterima di muka artinya perusahaan dia sudah menerima pembayaran dari klien tapi belum memberikan jasanya. Ya, jadi masih utang berarti. Pendapatan diterima di muka 8.000, terus utang gaji dan upah ambil dari sel C15. Ya, dah. Berarti titik kita langsung sum. Letakkan di D22. Anda klik sigma, ya, terus dari baris C18 sampai dengan C22. Enter. Sudah? Dapatnya 89.500. Baru total ekuitas dan liabilitas kita jumlahkan. Letakkan di D23, terus Anda sum, ya, Anda klik dari D16 sampai dengan D22. Enter. Nah, Anda lihat harus balance. Ya, lihat tuh total asetnya 217.500, total ekuitasnya dan liabilitas itu juga harus 217.500. Kalau tidak sama berarti ada yang salah diinputkan. Bisa jurnalnya, bisa neraca saldo penyesuaiannya, tapi logikanya kalau neraca saldo penyesuaiannya sudah balance, logikanya nanti ketika kita masukkan ke dalam statement posisi keuangan ya juga harusnya balance juga. Seperti itu. Cuman kadang-kadang salah ngambil angkanya. Jadi harus teliti di situ. Oke, sudah? Sudah belum? Sampai masih ketinggalan? Save lagi, Ctrl S.
Nah, save. Sudah belum? Sudah ya? Lanjut ya. Ada yang masih ketinggalan? Nggak ada. Aman. Oke, sekarang kita ke jurnal penutup. Suara saya masih terdengar jelas nggak sih? Atau putus-putus? Masih jelas, Jelas, Masih Bu. jelas ya. Jadi nanti tolong kalau terputus-putus bilang. Ini kebetulan di daerah saya tidak hujan. Ya, jadi daerah kalian nggak tahu udah hujan apa belum? Apa ada yang sudah hujan? Enggak ya? Ini kayaknya terang nih kayaknya. Jadi tidak mengganggu sinyal. Semoga. Oke. Nah, sekarang jurnal penutup. Jadi, oke, kita tunjukin lagi deh siklus akuntansi. Where are you? Chapter 3. Hmm. Slide mana ini? Yang ada siklus akuntansi. Mana itu? Yang ada gambar. Nih, ya. Masih ingat kan gambar ini? Yang kemarin sudah saya ajarkan ada siklus akuntansi ada 10 tahap. Ya kan? Nah, kita sudah membuat posisinya kita sekarang di mana? Udah buat laporan keuangan tuh mana? Berarti bahasa Inggrisnya yang mana? Kan sudah buat laporan laba rugi, udah buat laporan laba ditahan, udah buat laporan posisi keuangan. Berarti kita posisinya di mana itu? Di kotak yang mana? Kotak yang mana berarti? Halo? Post closing trial balance. Closing. Oh ya, kita akan ke closing. Maksudnya ya kita akan ke closing ya. Sebelumnya kan berarti tadi kita oh, tadi yang laporan-laporan berarti tadi di mana posisinya? Statement Buat laporan. preparation. Statement preparation. Jadi menyiapkan laporan, menyiapkan statement keuangan tadi. Ada laba rugi, posisi keuangan sama tadi kita akan buat tadi laporan laba ditahan. Setelah itu baru kita buat jurnal penutup. Setelah jurnal penutup baru kita akan membuat neraca saldo setelah jurnal penutup. Kalau ada jurnal pembalik berarti buat reversing entries. Nah, ini kebetulan di bab 3-nya tidak ada soal mengenai reversing entries. Jadi terakhir kita di neraca saldo setelah jurnal penutup. Gitu ya. Oke, baik. Jadi diingat-ingat itu tahapannya. Mana lagi nih? Buka Excel. Nah, jurnal penutup itu ada 4. Ya, pertama kita akan menutup pendapatan jasa. Ya, jadi Bu kenapa kok ditutup? Tadi ingat konsepnya. Kalau statement laba rugi, statement laba ditahan, tadi kan untuk bulan yang berakhir, berarti harus kita close. Kita harus close di situ. Tunggu sebentar, wait sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama kita akan menutup pendapatan jasa. Berarti yang tadinya saldo normal pendapatan jasa itu di debit apa di kredit? Pendapatan jasa itu saldo normalnya debit apa kredit? Kredit. Kredit berarti jurnalnya karena mau ditutup berarti akan kita debit. Ini jurnal yang pertama. Terus jurnal yang kedua, kita akan menutup semua biaya. Ya, biar berapa? Saldo biaya apa? Debit apa kredit? Saldo biaya? Debit. Debit berarti akan kita tutup di kredit. Jadi nanti saldonya nanti akan nol semua. Lanjut, yang jurnal ketiga akan menutup apa? Menutup ikhtisar laba rugi. Terus yang jurnal keempat akan menutup dividen. Jadi jurnal penutup ada 4. Menutup pendapatan, menutup biaya, menutup ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi itu bahasa Inggrisnya apa? Income summary. Ya, oke. Terus yang keempat menutup dividen. Dividennya saldo normalnya debit, maka kita akan kredit. Oke. Nah, untuk pendapatan ya, pasangannya apa? Ikhtisar laba rugi. Untuk biaya, pasangannya ikhtisar laba rugi. Tapi kalau ikhtisar laba rugi, berarti kita akan masukkan ke dalam laba ditahan. Ya, kalau dividen itu juga akan pasangannya laba ditahan. Begitu. Oke, baik. Nah, berarti letakkan di E3. Ya, sama dengan Anda ambil
ya, pendapatan jasa. Ambilnya dari mana? Dari laba rugi saja. Statement laba rugi. Ambil dari E5. Kita mau close. Ya, enter. Sudah belum? Dah. Terus kreditnya ambil dari debit langsung. Sama dengan berarti sel apa? Mengambil debit. Kreditnya. Sel apa? E3, Bu. E3. Good. Sama dengan E3. Gitu. Nah, terus sekarang biaya. Nah, ikhtisar laba ruginya nanti kita isikan biaya, semua biaya dulu. Ya, berarti letakkan di F6. Sama dengan Anda ambil dari statement laba rugi, ambil D7. Biaya gaji dan upah. Terus biaya perlengkapan, lanjutkan. Ya, ambil biaya perlengkapan dari statement laba rugi. Ingat-ingat. Biaya sewa juga seperti itu. Ya, ambil 9.000. Terus biaya asuransi. Ya, terus biaya bunga. Nah, kalau misalnya Bu, kok itu udah urut semua, tinggal fill handle aja ke bawah. Ternyata peletakannya itu urut. Habis asuransi, terus bunga, depresiasi, biaya kerugian piutang. Berarti tinggal fill handle aja. Begitu. Sudah? Sudah semua? Fill handle itu gimana sih, Bu? Letakkan di 46.000, munculkan tanda plus hitam di pojok kanan, terus klik kanan, tarik ke bawah. Kok klik kanan? Klik kiri. Jadi munculkan panah plus hitam, terus diklik, tarik ke bawah. Dan langsung keambil datanya. Nah, berarti ikhtisar laba ruginya bagaimana? Jumlahkan semua biaya. Ya, yang di debit. Berarti Anda tinggal sum, Anda blok dari baris F6 sampai dengan F12. Enter. Berapa hasilnya, Nak? Sama 73.000? Sama tidak? 5, Bu. Sama ya? Sama. Oke, good. Dah. Nah, Bu, sekarang ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ngambilnya dari mana? Anda lihat dari jurnal pertama dan jurnal kedua. Diperhatikan. Ya, jurnal pertama ikhtisar laba ruginya kredit. Jurnal kedua ikhtisar laba ruginya debit dengan 73.000 nilainya. Berarti banyakan mana? Kan kalau kredit tuh kan ini kredit nih 106. Terus ini debit 73. Berarti nanti saldonya di debit apa di kredit? Kredit. Saldonya di kredit karena banyakan di kreditnya kan 106 ya dibandingkan 73. Nah, karena saldonya di kredit, maka kita akan menutup di debit. Ikhtisar laba rugi. Paham di sini? Jadi, ikhtisar laba rugi itu tergantung dari jurnal pertama dan jurnal kedua. Jadi, Anda jangan menghafalkan, oh ini nanti jurnal ketiga itu ikhtisar laba rugi debit, laba ditahan kredit. No. Kalau misalnya saldonya banyakan yang di debit, misalnya tadi 106-nya itu di debit, berarti kalau gitu nanti kita akan berjurnal namanya aja menutup. Berarti lawannya kita akan mengkredit ikhtisar laba rugi. Paham sampai di sini? Paham ya? Kenapa kita debit ikhtisar laba rugi? Karena selisih antara jurnal pertama dan jurnal kedua itu saldonya ada di kredit. Maka kita harus menutup di debit. Yuk, letakkan di E13, rumusnya bagaimana? Sama dengan Anda ambil dari jurnal pertama, F4, dikurangin dengan E5. Enter. Hasilnya berapa? 33.000 sama? Sama, Sama, Bu. Bu. Sama. Nah, laba ditahannya sama dengan ambil dari debit. 33.000. Sudah belum? Udah ya. Sekarang dividen. Yuk, letakkan di F16 dulu. Karena dividen kan mau kita tutup. Ya, sama dengan ya, ambil dari tadi dividen di mana? Di laporan apa? Laba rugi kah? Laba ditahan atau posisi keuangan? Laba Tidak. ditahan, Bu. Laba ditahan. Oke, di laporan laba ditahan. Ambil dividen. Dah, berarti B7. Enter. Ya, tapi karena ini masih muncul minus, masa jurnal di kredit kok minus? Ya, oke ini dulu.
Oke, ini malah ada warning ke saya tuh. Kuliah Metopel udah harusnya mulai jam 1. Ya, nah itu. Jadi malah mereka harus ngalah. Jadi mereka saya kasih kuis. Ya, sama saya kasih apa materi yang memang harus dipelajari untuk anak magister. Oke, berarti ini bagaimana? Dividennya dikasih setelah tanda sama dengan Anda kasih tanda negatif. Begitu. Terus debitnya gimana debitnya? Sama dengan ambil dari kredit. Enter 5.000. Bisa? Berhasil? Bisa, Ibu. Berhasil, Bu. Gitu. Sudah? Setelah Anda buat jurnal penutup, baru apa? Baru kita ngapain? Kita akan memposting ke buku besar. Nah, posting nih ke buku besar. Seperti kemarin Anda memposting. Ya, jadi nanti kalau sudah diposting, nanti masukkan ref gitu. Mulai dari pendapatan jasa. Nah, supaya kita gerak cepat, ya, ini sheet jurnal penutupnya ini, tolong nanti digeserkan ke buku besarnya aja. Buku besarnya ini diklik, buku besar, diklik tahan, geser, dekatkan ke jurnal penutup. Nah, sebelum jurnal penutup. Bisa? Jadi kita dekatkan ke jurnal penutup. Letakkannya di situ. Buku besar ya. Bisa belum? Coba saya undo lagi tadi. Ya. Kok undo sih? Nih, buku besarnya kan ini bisa kita geser-geser. Kalau Anda geser-geser, diklik tahan, geserkan, letakkannya sebelum jurnal penutup. Sudah belum? Bisa? Bisa, Bisa, Ibu. Bu. Bisa ya? Oke. Biar nanti kita mempostingnya lebih cepat. Ya. Oke, kembali ke jurnal penutup. Sudah, kita akan memposting ke buku besar. Ya. Pertama, dari A3. Kita copy tanggalnya. A3. Sudah, cari. Ini kan rekeningnya pendapatan jasa. Cari di buku besar. Pendapatan jasa. Di atasnya biaya biasanya. Sudah ketemu? Berarti di sel A93, ya, di buku besar, Anda paste. Bisa? Bisa ya? Ya, pendapatan. Di paste sudah. Di A93. Terus, kodenya bagaimana, Bu? Anda lihat di jurnal penutup. Kodenya J berapa itu? Kodenya C3. J3. Berarti di buku besar Anda masukkan J3. Begitu. Ya. Terus dia di debit apa di kredit tadi pendapatan jasa? Jurnalnya. Debit apa kredit tadi di jurnal penutup? Jurnalnya pendapatan jasa apa? Debit. Debit. Berarti letakkan di debit. Baru sama dengan gitu. Anda ambil dari jurnal penutup, ambil dari sel E3. Enter. Dah. Saldo sudah saya buatkan. Saldonya langsung 0. Bu, kok bisa 0? Ya jelas. Saldo di baris di baris yang ketiga 106. Itu kredit kan, pendapatan jasa kan saldonya kredit. Ketika ketemu J3, jurnal yang ketiga itu debit berarti hasilnya 0. Paham ya di sini kenapa 0? Oke. Dah, pendapatan jasa Anda kasih kodenya ini, kodenya pendapatan jasa itu 400. Masukkan ke dalam jurnal penutup. Ref-nya 400. Sama seperti kemarin Anda memposting. Dah, sekarang ikhtisar laba rugi, copy lagi tanggalnya. Ctrl C, cari ikhtisar laba rugi di buku besar. Paling bawah, saya taruhnya di paling bawah. Dah, terus letakkan di A143, Ctrl V. Dah, kasih refnya berapa tadi? J3. Ikhtisar laba rugi tadi debit apa kredit? Untuk jurnal pertama? Kredit. Kredit. Yuk, sama dengan Anda ambil dari jurnal penutup, ya, ambil dari F4, enter. Nah, kodenya ikhtisar laba rugi 350. Ke jurnal penutup, Anda kasih kode 350. Enter. Lanjut. Ya, copy tanggal yang jurnal kedua. Ctrl C. Ya, Bu, kok Ibu tampilannya 10 garis miring 31. Ingat ya, beda-beda laptop, beda bahasa. Karena saya tampilannya itu bulan dulu, berarti language di dalam laptop saya itu bahasa Inggris. Kalau Anda tampilnya 31 dulu, berarti language-nya bahasa Indonesia.
Ya, jadi nggak usah panik. Nah, copy, Anda cari ke buku besar, ikhtisar laba rugi lagi nih, Ctrl V. Ya, terus C3. Debit, tapi kalau ini untuk jurnal kedua, letakkan di debit, terus sama dengan Anda ambil dari jurnal penutup, ambil dari E5. Enter. Kodenya Anda masukkan 350 di jurnal penutup. 350. Jadi artinya kalau Anda sudah masukkan ref ini, kode ini, berarti itu adanya sudah selesai diposting. Kalau yang biaya kan belum, berarti masih kosong. Lagi, copy untuk jurnal kedua, copy tanggalnya. Cari yang sekarang biaya, gaji, dan upah. Cari di buku besar, cari biaya, gaji, dan upah. Ya, letakkan di A98. Ya, kasih kode C3, ya, terus kreditnya sama dengan, ya, Anda ambil dari jurnal penutup, biaya, gaji, dan upah, berarti F6. Enter. Kodenya biaya, gaji, dan upah 726. Ya, kasih kode 726. Ya, silakan Anda memposting, nggak usah nunggu saya, silakan. Ya, oke, biaya perlengkapan, copy tanggalnya. Oke, cari biaya perlengkapan, Ctrl V, kasih kode C3, kredit, ya, sama dengan ambil angka F15.000 atau F7. Ya, kodenya biaya perlengkapan 631. 631. Ya, biaya sewa. Lagi, copy tanggal, cari biaya sewa, ya, terus kasih kode C3, sama dengan ambil biaya sewanya, berarti F8. Enter. Ya, kodenya biaya sewa 729. 729. Nah, terus biaya asuransi. Copy lagi tanggalnya, cari biaya asuransi, paste, paste ya harusnya. Oke, sama dengan cari biaya asuransinya, kredit. Berapa? F9. Habis biaya asuransi apalagi? Biaya asuransi kodenya 722. 722. Nah, terus biaya bunga. Copy tanggal dari jurnal kedua, cari biaya bunga. Oke, kodenya C3, kredit ya, sama dengan ambil biaya bunga. F10. Enter. Kodenya 905. Biaya depresiasi. Oke. Nanti lama-lama Anda terbiasa cepat mengerjakannya. Biaya depresiasi C3 sama dengan ambil dari jurnal penutup, berarti ambil 400. Kodenya 711. Nah, biaya yang terakhir. Copy lagi tanggalnya, cari biaya kerugian piutang. C3. Sama dengan Anda ambil 1.600. Kodenya 910. Bisa? Sama? Berhasil tidak? Sudah belum? Kalau sudah, kita ke jurnal ke yang ketiga. Sudah belum? Sudah belum? Saya tunggu. Come on. Sudah? Halo? Belum? Belum, Bu. Oke, ya, saya tunggu. Semua biaya masukkan di posting. Sudah?
Ada yang masih bingung? Enggak ya. Kalau posting kan gampang. Anda menghasilkan dari buku besar, ambil ke jurnal penutup. Dari jurnal penutup, diposting ke buku besar. Gitu. Dah, masukkan ikhtisar laba rugi. Sama seperti tadi. Berarti copy tanggalnya ikhtisar laba rugi. Ya, sama seperti tadi posting. Ikhtisar laba rugi itu paling terakhir. Ctrl V, D3, ya sama dengan debit ya. Jurnal ketiga itu debit, 33.000. Kodenya ikhtisar laba rugi itu 350. Terus laba ditahan. Copy tanggal lagi, ya, laba ditahan. Oke, C3, ya, sama dengan kredit ya. Ambil 33.000 yang kredit. Kodenya 320. Ya, terus laba ditahan. Copy tanggal dulu, baru masuk ke buku besar, laba ditahan. Ctrl V. Kasih kode C3. Ya, laba ditahannya debit 5.000. Kodenya 320. 320. Terakhir, dividen. Cari dividen di buku besar, paste tanggalnya. Dividen itu di atas pendapatan. Ya, J3, terus sama dengan ambil dari jurnal penutup. Oke, kodenya 332. Bisa berhasil? Selesai. Jurnal penutup beres. Yuk. Sudah selesai jurnal penutup. Siapa yang belum? Saya tunggu. Tinggal sedikit lagi, tinggal neraca saldo penutup. Begitu. Sudah? Sudah belum? Ini bisa selesai cepat ini. Karena tadi saya bilang 1 jam pasti selesai. Jadi yang kita mulai tadi jam 13.22 atau 13.27 tadi kita mulai. Mulai mengerjakannya. Karena kan saya tadi itu tahu ice breaking dulu. Sudah? Sudah belum? Halo? Sudah, Ada Bu. masih bingung? Sudah. Sudah Bu. ya? Udah selesai nih. Baru kita ke neraca saldo penutup. Sama seperti kemarin, Anda memasukkan neraca saldo penutup. Nah, sekarang Anda perhatikan neraca saldo setelah penutup di sheet yang paling terakhir. Ada nggak sih rekening namanya pendapatan jasa? Ada nggak? Ada nggak Nggak ada, rekening? Bu. Nggak ada. Adanya pendapatan diterima di muka yang tadi masuk utang. Ada nggak yang rekening namanya biaya? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ada juga. Ya, ada nggak yang nama rekeningnya dividen? Nggak Nggak ada. ada, Bu. Ya, sekarang coba lihat di buku besar. Lihat di buku besar. Dividen, saldonya berapa? 0. Ya kan? Makanya sudah nggak ada. Pendapatan jasa, saldonya berapa? 0 juga. Biaya gaji dan upah, 0 juga. Semua biaya saldonya 0. Mana yang saldonya tidak 0? Yang tadi kita kerjakan. Mana yang saldonya tidak 0? Laba ditahan. Laba ditahan 28.000. Gitu. Jadi kalau tidak 0, 28.000 itu yang nanti menjadi laba ditahan 31 Oktober. Terus nanti di bulan November bagaimana? Itu yang laba ditahan 28.000 itu menjadi laba ditahan 1 November awal bulan. Jadi itu nanti to be continue untuk laba ditahannya. Kan laba ditahan kan masuk ke dalam pos ekuitas. Nah, itu pos ekuitas kan tuh bersambung di situ. Itu ya, jadi perhatikan laba ditahan itu bersambung terus. Jadi nanti berkontinu di sini. Oke, ya, jadi nanti ada laba ditahan. Muncul nama rekeningnya laba ditahan. Coba kita bandingkan ke NS penyesuaian. Ya, lihat di NS penyesuaian masih ada pendapatan, masih ada biaya-biaya.
tapi belum ada laba ditahan. Begitu. Tapi kalau sudah NS setelah jumlah penutup, sudah tidak ada lagi pendapatan, biaya, sama dividen. Oke, kita tinggal masukkan saldonya. Ya, saldonya boleh ambil dari statement posisi keuangan, boleh ambil dari buku besar. Ya, kita ambil dari buku besar aja. Kasnya berarti sama dengan, ya, ambil dari buku besar, saldo kasnya paling atas. Berarti saldo kasnya berapa? 80.000. Ribu. Yes, good. Lanjut, piutang. Ambil dari buku besar. Piutang. Berapa? Saldo di tempat Anda berapa? Piutang? 74.000. 74. Good. Terus cadangan kerugian piutang. Letaknya di debit apa kredit? Cadangan. Kredit. Ingat loh, kan cadangan mengurangi piutang. Sama dengan, Kredit, Bu. yes, betul. Ya, letakkan di kredit, ambil dari buku besar, cadangan kerugian piutang. Berarti F18. Enter. Perlengkapan. Debit ya. Sama dengan ambil perlengkapan. Ya, saldonya 10.000. Nah, terus asuransi dibayar muka, ambil dari buku besar. Asuransi dibayar muka 5.500. Peralatan, ya, ambil dari buku besar peralatan. Terus begitu ya, Nak. Ya. Terus akumulasi depresiasi, ingat akumulasi depresiasi mengurangi peralatan berarti dikredit. Sama dengan ambil dari buku besar, ya, F42. Gitu. Terus utang tuh kredit lo ya, sama dengan ambil dari buku besar utang, vessel. Terus utang usaha, diambil saldo yang paling terakhir, ya. Nah, terus pendapatan diterima di muka, ingat pendapatan diterima di muka kredit lo, ambil dari buku besar. Ambil yang 12 atau ambil yang 8? Pendapatan diterima di muka? 8. 8.000 ya, karena yang terakhir. Terus utang gaji dan upah, ambil dari buku besar. Utang gaji dan upah. Nah, 6.000. Terus utang bunga, ambil dari buku besar lagi, utang bunga. Ya, 500. Modal saham biasa, ambil dari buku besar. Modal saham biasa, 100.000. Terus laba ditahan, ambil dari buku besar. Tadi berapa? Dari buku besar, mana laba ditahan kita? Di bawah. Laba ditahan, mana, where are you? Nah ini, 28.000. Udah, yuk kita tinggal sum. Ya, Anda sum untuk debitnya. Sumnya dari mana, Bu? Sumnya tetap harus mulai dari awal. Dari kas sampai dengan paling terakhir, laba ditahan. Jadi walaupun datanya kosong, tetap harus diblok semua. Jadi dari B5 sampai dengan B18. Enter. Udah, terus Anda tinggal fill handle ke kanan. Oke, selesai. Materi hari ini selesai. Malah ini Anda lebih cepat di sini. Bisa? Berhasil? Berhasil, Bu. Berhasil. Gitu ya. Berhasil, Bu. Oke, jadi materi hari ini kita selesai. Beres. Gitu. Nanti dilanjutkan minggu depan, Senin itu kita kosong, diganti Sabtu jam 8 pagi online. Begitu. Ya, oke. Ya, saya klik stop share. Ya, saya klik